Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Dwi Milayanti dari kelas PPB 7D ingin mempresentasikan tentang sifat dan langkah utama dalam penelitian kuantitatif. Di sini yang pertama yaitu langkah utama dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, membuat rumusan masalah. Setiap penelitian harus bersumber dari rumusan masalah yang ada. Sehingga peneliti dengan metode kuantitatif harus memiliki masalah yang jelas. Yang kedua, menentukan landasan teori. Landasan teori ini setelah menjadi rumusan masalah, selanjutnya dicari jawabannya. Jawaban tersebut diperoleh dari pencarian terhadap teori yang relevan dengan masalah yang ada. Kemudian merumuskan hipotesis. Dari rumusan masalah tersebut, peneliti mencoba mencari solusi yang diperoleh dari pencarian teori yang relevan. Dalam hal ini yaitu merumuskan hipotesis. Nah, untuk merumuskan hipotesis, ini ada kriteria-kriterianya, variabel apa yang digunakan atau indikator apa yang digunakan. Kemudian setelah itu proses penelitian dalam metode kuantitatif yaitu menggunakan langkah proses penelitian deduktif. Artinya, untuk menjawab suatu masalah atau rumusan teori, dibuat hipotesisnya terlebih dahulu. Selanjutnya, hipotesis tersebut akan diuji melalui pengumpulan data yang dilakukan di lapangan nantinya. Lanjut tentang konsep dan ukuran. Pengukuran memungkinkan kita untuk menggambarkan perbedaan yang bagus antara objek yang diteliti dengan karakteristik yang dimaksud. Pengukuran memberikan kita perangkat yang konsisten atau tolak ukur yang membuat perbedaan serta perangkat pengukuran menyediakan instrumen yang konsisten untuk mengukur perbedaan. Contohnya, apabila kita ingin mengukur suatu pengetahuan dan sikap dalam sebuah kelompok tani, maka kita harus konsisten dalam mengukur dan menyediakan instrumen yang tepat. Kemudian perbedaan ukuran dan indikator. Nah, di dalam ukuran dan indikator ini sama halnya yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu harus dapat dihitung secara jelas dan relatif. Terdapat seperti pendapat pribadi ataupun pendapatan rumah tangga, usia, atau data-data yang menjelaskan tentang kejelasan dari indikator tersebut, seperti contoh jumlah anak, usia, ataupun jenis pekerjaan dari responden yang akan diuji. Lalu tentang reliabilitas dan validitas. Terdapat 3 faktor penting yang terlibat dalam mempertimbangkan suatu ukuran, itu dapat diyakini reliabilitasnya dan validitasnya. Yang pertama tentang stabilitas, yang kedua keandalan internal, yang ketiga konsistensi antar pengamat. Nah, validitas ini dapat mengasumsikan reliabilitas. Artinya, jika ada ukuran yang tidak dapat diandalkan, maka data tersebut bisa dikatakan tidak valid. Karena apa? Jika ukuran tersebut berfluktuasi ataupun berubah-ubah, mungkin mengukur hal berbeda pada kesempatan yang berbeda pula. Sehingga jika suatu ukuran tidak memiliki reliabilitas internal, itu berarti bahwa pengukuran multi-indikator sebenarnya mengukur 2 hal atau lebih. Dan bisa jadi tidak reliabilitas dengan keadaan atau kondisi yang ada. Selanjutnya tentang kriteria evaluasi dalam pengukuran validitas, yaitu tentang kebenaran yang ada. Dilihat dari pembuktian berdasarkan konten pengujian. Nah, pembuktian berdasarkan konten pengujian ini harus mengacu kepada tema, judul, serta apa hal awal, rumusan awal, dan hipotesis awal yang dilakukan sesuai dengan topik penelitian. Sehingga statement of problem-nya itu bisa terjawab tentang bagaimana kriterianya, tentang bagaimana variabel yang akan digunakan dan indikator apa saja yang akan digunakan. Lalu pembuktian berdasarkan proses respon berupa analisis teoris dan empiris. Jadi berdasarkan teori-teori yang ada dan juga keadaan yang di lapangan secara relevan. Kemudian pembuktian berdasarkan struktur internal. Sejauh mana hubungan antar item tes dan komponen yang diuji dalam menginterpretasikan skor tes. Jadi di sini seperti halnya contoh melakukan sebuah pernyataan dalam instrumen yang akan digunakan untuk mengukur sikap ataupun pengetahuan. Sejauh mana di dalam pernyataan-pernyataan tersebut harus relevan
dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan, ataupun sesuai dengan topik atau tema data yang ingin didapatkan. Next, pembuktian berdasarkan hubungan terhadap variabel lain dengan menganalisis hubungan skor tes dengan variabel lain. Contohnya, skor tes pengamatan dari instrumen sikap atau pengetahuan yang menghasilkan sekian persen berada dalam tahap apa. Nah, itu akan menghubungkan antara skor tersebut dengan variabel yang kita ukur. Contoh, skor tes menghasilkan hasil presentasi 90% dalam tahap pengetahuan. Berarti hubungan dengan variabel tersebut bahwasanya apa petani yang disampaikan dengan instrumen tersebut sudah mengetahui atau dalam tahap pengetahuan yang cukup bagus. Kemudian pembuktian terhadap konsekuensi pemberian tes. Nah, ini menggabungkan konsekuensi baik ataupun yang tidak baik yang kita inginkan, sama seperti contohnya membuat pernyataan dalam kuesioner, pernyataan positif atau pernyataan negatif untuk mengukur indikator yang ingin kita lakukan. Kemudian keasikan utama penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini cenderung berangkat dari teori yang menyangkut tentang apa yang diliti. Jadi dalam penelitian kuantitatif ini kita harus memahami. Jadi titik poinnya di sini adalah penelitian kuantitatif itu seberapa besar pemahaman dalam sebuah makna dari teori yang ada. Jadi dalam menggunakan penelitian kuantitatif di sini harus ada hubungan timbal baliknya. Jadi seperti statement yang sudah disampaikan dengan indikator ataupun variabel yang ada. Kemudian dalam hubungan peneliti dan yang diteliti, penelitian kuantitatif tidak ada hubungan antara peneliti dengan yang diteliti, jadi terpisah. Sehingga dalam artian ini, peneliti bisa menyuruh orang lain untuk mengumpulkan data di lapangan sehingga tidak langsung terjun di lapangan, serta durasi waktu yang relatif singkat dibanding dengan penelitian kuantitatif yang ada. Kemudian kritik untuk penelitian kuantitatif. Kritik yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif itu berbeda karena penelitian kuantitatif bersifat linear, sedangkan kualitatif bersifat siklus. Di sini dalam penerapannya itu seperangkat perhatian yang terkait dengan strategi penelitian kuantitatif mengungkapkan kombinasi orientasi epistemologis interpretivis, yaitu menekankan pada sudut pandang individu. Kemudian ada ontologis konstruktivis, yaitu menekankan pada melihat dunia sosial sebagai produk individu, bukan sebagai sesuatu di luar mereka. Nah, dalam konstruktivis ini adanya hubungan timbal balik atau interaktif. Kemudian adanya membangun realita. Membangun realita ini dalam artian menekankan pada penelitian kualitatif untuk mendapatkan kebenaran jamak yang berbeda. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil yaitu penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian dengan sifat deduktif dan harus memperhatikan beberapa faktor yang menjadi langkah awal dalam melakukan penelitian, seperti contoh harus bisa menjawab statement of problem yang ada, kemudian harus bisa menjawab realita-realita yang ada, dan harus menentukan variabel dan indikator yang sesuai dengan topik dan pembahasan yang relevan, kemudian melakukan melakukan pengumpulan data sebelum melakukan analisa data dan mengakhiri dengan pengambilan kesimpulan. Nah, pengambilan kesimpulan di sini dalam artian dari penelitian tersebut harus mendapatkan solusi atau rekomendasi yang dilakukan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.